teman-teman semua, perkenalkan saya Nazifa Yolvina. Di sini topik yang akan kita bahas adalah Six Sigma dan penerapan Six Sigma di Toyota Corporation. Yuk tonton terus ya videonya. Topik yang pertama adalah mengenai Six Sigma. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Six Sigma, kita akan membahas secara sekilas mengenai materi pendekatan terstruktur untuk pemecahan masalah. Six Sigma merupakan salah satu bagian penting atau tools yang digunakan untuk pendekatan terstruktur dalam pemecahan masalah. Nah, selanjutnya apa sih pentingnya kita menggunakan pendekatan yang logis, sistematis, dan terstruktur untuk memecahkan masalah? Yang pertama adalah pendekatan sistematis membuat tim lebih tetap fokus. Yang kedua, menggunakan pendekatan terstruktur membantu tim dalam memahami informasi, apa yang dibutuhkan, dan kemudian memfasilitasi pengorganisasian data, pemikiran, dan informasi. Nah, lalu yang terakhir, dengan menggunakan dan mengikuti pendekatannya sistematis, kita akan lebih mudah dalam menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Nah, selanjutnya kita akan langsung membahas mengenai studi kasus yang berkaitan dengan Six Sigma. Bayangkan ketika kalian telah ditugaskan dengan sebuah proyek yang sangat penting di sebuah perusahaan tempat kalian bekerja. Perusahaan kalian ini berfokus pada produksi mobil mewah. Nah, permasalahan yang kalian hadapi adalah jumlah produksi menurun dan semakin sedikitnya jumlah mobil yang diproduksi setiap hari. Dan juga tampaknya terdapat masalah mengenai penurunan kualitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hal-hal utama apa sih yang menjadi pertanyaan bagi solusi permasalahan yang kita hadapi. Pertanyaan pertama adalah apakah ada cara bagi perusahaan untuk menghentikan permasalahan dan bagaimana cara perusahaan untuk meningkatkan produksi mobil yang awalnya hanya 1.000 menjadi 2.000. Pertanyaan kedua adalah adakah cara untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab utama dalam penurunan kualitas produksi mobil mewah dalam perusahaan di mana tempat kita bekerja? Nah, solusi yang tepat untuk menjawab beberapa pertanyaan dan permasalahan yang kita hadapi sebelumnya adalah dengan menggunakan Six Sigma. Sigma memberikan cara bagi kita untuk meningkatkan kualitas proses dan memperbaiki masalah lebih lanjut selama proses produksi berlangsung. Nah, Six Sigma ini menggunakan metode DMAIC yang merupakan singkatan dari Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. DMAIC ini merupakan metode yang paling umum digunakan untuk meningkatkan produk perusahaan. Pada step yang pertama, yaitu pada step define, kita harus menentukan masalah apa yang dihadapi, serta peluang apa yang dapat kita capai, dan proses perbaikan apa yang dibutuhkan oleh para customer. Nah, dalam tahap ini, kita harus menentukan juga apa yang menjadi masalah dalam proses manufaktur. Misalnya, terkait penyebab masalah kualitas produksi mobil mewah, dan bagaimana cara mengoptimalkan proses saat ini untuk memproduksi lebih banyak mobil. Nah, pada step yang kedua, yaitu step measure, kita harus menentukan bagaimana kinerja proses produksi saat ini. Contohnya, kita dapat menentukan jumlah mobil yang saat ini akan diproduksi, misalnya 1.000 mobil, dan kelengkapan apa yang dibutuhkan terhadap mobil tersebut. Metrik yang dapat diukur adalah misalnya berapa banyak mobil yang diproduksi, waktu yang dibutuhkan berapa lama, berapa banyak alat kelengkapan yang perlu dipasang, sehingga cacat yang mungkin terjadi dalam proses produksi dapat dicegah. Nah, pada step yang ketiga yaitu step analyze. Dalam step analyze ini, kita harus dapat menentukan apa yang menjadi cacat atau variasi dalam proses produksi, dan hal ini dapat kita temukan pada analisis data. Nah, dari data tersebut, kita dapat menganalisis informasi dan mencari penyebab utama dari kegagalan atau cacat dalam proses produksi. Nah, kita sudah masuk ke step yang keempat nih teman-teman, yaitu step improve. Pada step ini, kita diharuskan dapat membuat perubahan dalam proses manufaktur dan kesalahan produksi seperti kegagalan dan cacat lainnya dapat segera diatasi. Misalnya dengan cara mengganti mesin. Kita juga dapat menemukan cara untuk menghemat waktu produksi dan dengan tidak mengulangi kesalahan sebelumnya. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam penjelasan step yang terakhir, yaitu step control.
Nah, dalam step control atau step yang terakhir ini, kita dapat melakukan penyesuaian dan pengecekan rutin untuk mengontrol proses baru dan kinerja masa depan berdasarkan perubahan yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya, akhirnya perusahaan mampu memproduksi 2000 mobil sehari dengan kualitas output yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan Six Sigma pada Toyota Corporation khususnya dalam Toyota Production System. Yuk kita simak sama-sama ya teman-teman. Sistem produksi Toyota ini memadukan sikap, gagasan, dan teknik khusus ke dalam Six Sigma sosioteknis yang terstruktur untuk manufaktur. Lambat laun, sistem Six Sigma ini menyebar ke seluruh Jepang dan akhirnya ke bagian barat dan mulai mendapatkan nama dan variasi lain seperti just in time, stockless production, dan lain sebagainya. Toyota Production System ini merupakan hasil dari Lean Six Sigma yang kuat yang mengarah pada budaya kinerja yang tinggi dan dapat memberikan keuntungan seperti kreativitas, peningkatan profitabilitas, peningkatan pangsa pasar, produktivitas, dan kepuasan pelanggan yang tinggi. Toyota Motor Corporation menciptakan sistem Six Sigma untuk menawarkan kualitas terbaik, harga rendah, dan waktu tunggu terpendek dengan menghilangkan pemborosan. Secara umum, sistem produksi Toyota ini terdiri dua pilar yaitu GIT dan JIDOKA. Nah, eliminasi pemborosan memiliki beberapa bentuk seperti material, idle equipment, time, dan inventory. Nah, sebagian besar organisasi biasanya membuang sekitar 70% hingga 90% dari sumber daya yang ada. Oleh karena itu, Toyota Production System menggunakan Six Sigma sebagai alat untuk menghilangkan pemborosan tersebut. Berikut adalah beberapa strategi Six Sigma dari sistem produksi Toyota atau TPS. Strategi yang pertama yaitu Decrease Setup Times. Pada strategi ini, Toyota melatih para karyawannya untuk melakukan penyetelan sendiri, sehingga hal ini membuat Toyota telah berhasil memangkas waktu penyetelan dari bulan ke jam dan bahkan ke menit. Strategi yang kedua adalah minimum production. Nah, biasanya dalam memproduksi barang dalam jumlah yang besar, terkadang dapat menyebabkan biaya yang begitu besar seperti biaya pemasangan, biaya modal, persediaan yang begitu besar, serta waktu tunggu yang tidak terbatas. Nah, oleh karena itu, Toyota telah menemukan metode produksi minimum yang ideal untuk membuat pengaturan menjadi murah dan singkat. Hal ini memungkinkan mereka untuk memproduksi berbagai barang dalam jumlah yang lebih kecil. Untuk metode yang ketiga adalah Workers Empowerment and Involvement. Dalam strategi ini, Toyota memerintahkan karyawan mereka untuk membentuk tim dan menawarkan mereka pelatihan dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas khusus tertentu. Anggota tim juga diberi tugas untuk memperbaiki peralatan dan mengurus pekerjaan internal pabrik. Setiap tim memiliki ketua yang juga bertindak sebagai salah satu calon karyawan dalam mencapai tugas khusus yang diberikan kepada mereka. Dan strategi yang terakhir yaitu Dealers Participation. Dalam strategi ini, Toyota memperlakukan dealernya sebagai mitra perusahaan dan sebagai bagian integral dari Toyota Production System. Nah, dalam strategi ini, Toyota memperlakukan dealernya sebagai mitra perusahaan dan sebagai bagian integral dari Toyota Production System. Dealer ini sangat memahami cara-cara untuk mengurangi waktu penyetelan, mengurangi cacat, inventaris, dan kerusakan alat berat, serta mampu bertanggung jawab untuk memberikan hasil terbaik bagi mereka. Sistem Six Sigma dalam Toyota Production System ini telah berjalan dengan baik untuk Toyota, dealer Toyota, dan beberapa perusahaan lainnya. Toyota Production System ini mengambil perbaikan besar dalam mengelola persediaan, penanganan material, penjadwalan, dan kepuasan pelanggan yang tinggi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.